Perkenalkan, saya Anggi Septiasari selaku presentator pertama di kelompok 11 yang akan mempresentasikan tentang peran gender dalam keluarga. Adapun materi kali ini yaitu tentang perkembangan fisik anak dan pengasuh responsif gender. Tentu perkembangan fisik anak pada perempuan dan laki-laki sangat berbeda. Anak perempuan pada saat bayi dan toddler atau usia 1-3 tahun akan tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan anak laki-laki, baik secara fisik, emosi, ataupun intelektualnya. Oleh karena itu, orang tua sebaiknya membiarkan anak perempuannya untuk meneliti badannya tanpa ada batasan, kritik, atau penghakiman. Kemudian, anak usia toddler merupakan anak yang berada antara rentang usia 12-36 bulan atau tadi 1-3 tahun. Masa ini juga merupakan masa golden age atau masa keemasan untuk kecerdasan dan perkembangan anak. Anak perempuan dikatakan mengalami pubertas lebih cepat ketika menjalani menstruasi sebelum usia 8 tahun. Sedangkan pada anak laki-laki, pubertas dini terjadi dengan tandanya perubahan suara yang menjadi lebih berat, tumbuh bulu halus, serta pembesaran testis atau penis sebelum memasuki usia 9 tahun. Selain itu, gejala umum lainnya adalah munculnya masalah jerawat pada wajah, pertumbuhan tinggi yang menjadi pesat, dan muncul bau seperti orang dewasa. Yang kedua, dalam rangka mengurangi rasa takut pada anak perempuan, orang tua dapat mendorong keterampilan fisik anak perempuannya dengan cara mengeksplorasi kekuatan fisiknya dan mengajari bagaimana mengontrol badannya. Lalu, pengasuhan yang dilakukan orang tua adalah untuk membantu mengatasi rasa sakit anak perempuan pada saat menstruasi dan harus terbuka dalam berdiskusi tentang menstruasi dengan cara yang tidak menyinggungnya atau mempermalukannya. Tapi tetap harus berhubungan dengan anak perempuan pada saat menjadi remaja. Lalu ajarkan juga pada anak tentang perubahan fisik dan damping pada saat perubahan ke masa puber, serta jelaskan bagaimana perubahan emosi yang membingungkan di masa puber dan kejutan-kejutan dari perubahan tersebut. Apabila menghadapi kebingungan dan keterbatasan, maka ajarilah anak melakukan keseimbangan antara kebebasan dengan keterbatasan serta nilai-nilai sehingga dapat membantu anak perempuan untuk meningkatkan tanggung jawab personal dan menjaga keamanan dalam melalui masa-masa sulit remaja tersebut. Lalu, mengajari keterampilan dalam mempertahankan diri akan membantu anak perempuan sekaligus meningkatkan keamanan fisiknya. Yang ketiga, perkembangan fisik berdasarkan gender. Ada 2 jenis hormon yang paling berpengaruh pada gender, yaitu estrogen dan androgen. Kedua hormon estrogen dan androgen berada pada laki-laki dan perempuan, namun dengan konsentrasi yang sangat berbeda. Estrogen utamanya berpengaruh pada perkembangan jenis kelamin fisik perempuan dan membantu mengatur siklus menstruasi dan diproduksi utamanya oleh ovarium. Sedangkan androgen utamanya untuk meningkatkan perkembangan genital laki-laki dan karakteristik jenis kelamin sekunder. Nah, hormon androgen berfungsi untuk membantu seseorang mencapai pubertas dan kematangan secara fisik serta menjaga kesehatan sistem reproduksi. Kemudian, menurut psikologi evolusioner berargumen bahwa karena perbedaan utama dalam peran reproduksilah membuat laki-laki dan perempuan menghadapi tekanan yang berbeda dalam lingkungan primentalnya. Apabila spesies manusia berevolusi laki-laki lebih kepada kekerasan kompetisi dan mengambil risiko, sedangkan perempuan itu berkembang dalam upaya yang didedikasikan pada pengasuhan dan penyediaan sumber daya dan perlindungan bagi anak-anaknya. Perbedaan dan persamaan perkembangan fisik berdasarkan gender. Yang pertama yaitu ada kulit. Kulit perempuan secara signifikan lebih tipis dibandingkan dengan kulit laki-laki. Kulit laki-laki itu lebih tebal,
Secara garis besar juga, kulit laki-laki memiliki ketebalan 20% lebih tinggi dibandingkan kulit perempuan. Kondisi ini terjadi karena laki-laki memiliki kadar kolagen yang lebih tinggi daripada wanita. Kemudian yang kedua, perempuan mempunyai lemak badan 2 kali lipatnya dari laki-laki. Penyebab utama kegemukan berlebih pada perempuan, yaitu faktor hormonal. Perbedaan hormon yang dimiliki laki-laki dan perempuan berperan terhadap perkembangan obesitas. Di dalam tubuh perempuan tersimpan lebih banyak lemak dibandingkan laki-laki. Selanjutnya, umumnya laki-laki tumbuh 10% lebih tinggi daripada perempuan. Kemudian, hormon dalam laki-laki itu dominan androgen dan pada perempuan estrogen. Perempuan mempunyai tingkat harapan hidup lebih lama dibandingkan dengan laki-laki. Terus, perempuan cenderung kurang mengalami perkembangan fisik atau gangguan mental dibandingkan laki-laki. Dan yang terakhir, perempuan lebih tahan terhadap infeksi. Perkembangan otak dan pengasuhan responsif gender. Isi dari otak manusia menurut Prescott 2006. Yang pertama, the three interstitial nucleus dari the anterior hypothalamus merupakan daerah kontrol keinginan seksual, yaitu sama untuk laki-laki dan perempuan pada saat bayi. Tetapi mulai tumbuh pada anak laki-laki pada umur 10 tahun dan pada saat puber. Anak laki-laki mempunyai 2,5 kali nerve cells atau sel saraf yang lebih banyak di daerah ini dibandingkan dengan anak perempuan. Yang kedua, the band of nerve cells menghubungkan cerebral hemispheres dari kiri dan kanan, sehingga cobaan ini disebut dengan the corpus callosum yang lebih besar pada otot perempuan dibandingkan dengan otak laki-laki. Anak perempuan dan perempuan dewasa menggunakan kedua cerebral hemispheres secara simultan, sedangkan laki-laki menggunakan secara bergantian satu persatu. Hal inilah yang dapat menjelaskan perbedaan proses berpikir antara laki-laki dan perempuan. Kemudian yang ketiga, ada cerebral hemisphere. Anak perempuan lebih cepat matang dibandingkan dengan anak laki-laki. Oleh karena itu, anak laki-laki ketika belajar berbicara lebih lambat dibandingkan dengan anak perempuan. Kemudian yang keempat, selama dalam kandungan pertumbuhan bayi, tulang pada bayi perempuan adalah 3 minggu lebih tua dibandingkan dengan bayi laki-laki. Struktur otak dan aktivitasnya antara laki-laki dan perempuan. Otak perempuan lebih kecil dibandingkan dengan otak laki-laki. Tapi otak perempuan mempunyai lebih banyak lipatan, sehingga semakin banyak lipatan, semakin banyak permukaan tisu otak dalam tengkorak perempuan dibandingkan dengan laki-laki. Kemudian, satu bagian hipotalamus. Apa sih hipotalamus itu? Hipotalamus adalah bagian otak yang mengeluarkan hormon untuk mengendalikan fungsi organ dan sel tubuh. Fungsi hipotalamus yang paling utama adalah homeostatis, yaitu memastikan dan mempertahankan semua sistem tubuh tetap berjalan stabil. Jadi, satu hipotalamus berkaitan dengan perilaku seksual yang cenderung lebih besar pada laki-laki dibandingkan dengan perempuan. Saya Excel Wardani, presentator kedua dari kelompok 11, akan melanjutkan presentasi dari Anggi yang sedang membahas tentang perkembangan kognitif pada gender. Perkembangan kognitif adalah kemampuan anak dalam berpikir, perhatian, mengingat, dan memproses informasi, belajar mengevaluasi, menganalisis, hingga membandingkan dan memahami hubungan sebab akibat. Itu sebabnya kemampuan kognitif juga menjadi bagian dari perkembangan otak.
Nah, apa sih gender itu? Gender lebih mengarah pada karakteristik, peran, fungsi, dan status, serta tanggung jawabnya. Perkembangan kognitif gender memandang bahwa tipe gender pada anak-anak muncul setelah anak-anak mengalami perkembangan konsep gendernya. Setelah anak-anak mulai konsisten menyadari dirinya sebagai laki-laki ataupun perempuan, maka anak-anak mulai menyukai aktivitas, objek, dan sikap yang konsisten dengan label gendernya. Hal ini menggambarkan ide karena anak muda mengalami perkembangan keterampilan percakapan dan kategorisasi. Kohlberg juga mengatakan bahwa anak-anak mengalami perkembangan konsep gender. Anak kecil perempuan berperilaku sesuai dengan cara berpikir bahwa saya anak perempuan, sehingga saya ingin melakukan seperti apa yang dilakukan anak-anak perempuan pada umumnya. Berikutnya, perkembangan psikologi atau emosi pada anak. Freud menyatakan bahwa identitas gender adalah bagian yang paling penting dari perkembangan personalitas, terbentuk melalui interaksi dengan anggota keluarga dan masyarakat luas. Juga, pentingnya penghargaan diri bagi anak perempuan untuk melindungi dirinya dengan cara melihat dirinya sebagai orang yang penting dan bermanfaat bagi dirinya dan keluarganya, atas apapun itu, baik dari penampilannya maupun prestasinya. Terutama dari ayah. Ayah dapat meningkatkan penghargaan diri anak perempuannya dengan cara mencintai, menghormati, dan menerimanya. Misalnya, mendampingi dan mengajari dalam menghadapi ketakutan dan menerima perasaan, baik marah atau takut, dengan cara mengontrol emosi dan mengelola situasi. Selanjutnya kita membahas pengaruh perkembangan sosial pada gender. Yang pertama, ada perbedaan psikologi gender dikarenakan pengalaman sosial yang berbeda. Yang kedua, perempuan mempunyai kekuatan dan status yang lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki. Yang ketiga, teori Freud juga mengatakan bahwa perilaku gender dari anak adalah mirip dengan perilaku orang tua yang sejenis kelamin. Yang keempat, teori sosial kognitif gender dan pengasuhan yang menekankan pada perkembangan perilaku gender anak-anak yang terjadi melalui observasi dan imitasi. Selanjutnya, kita membahas orang tua dan harapan gender pada anak-anaknya. Orang tua mempunyai harapan dan keinginan terhadap anak-anaknya jika dewasa kelak. Titik pertanyaan seperti, apakah yang akan terjadi pada anak-anaknya kelak? Tipe peran apakah yang akan dilakukan? Cita-cita seperti apa yang sebaiknya diraih? Karakteristik atau personality orang dewasa seperti apa yang dianggap penting untuk memainkan peran secara efektif. Orang tua selalu mengamati apa yang dirasakan sebagai perilaku khas dari anak-anaknya, mau laki-laki ataupun anak perempuan sesuai dengan umumnya. Sepanjang masa anak-anak, perbedaan gender dan ketidaksetaraan gender dihasilkan dari perlakuan sehari-hari melalui mainannya, media informasi yang diterima, dan perlakuan di sekolah. Yang terakhir, saya akan membahas bonding antara orang tua dengan anak berdasarkan gender. Bonding antara ibu dan anak perempuan adalah berbeda dengan hubungan ayah dan anak perempuan. Titik keduanya sangat dekat, ideal, tetapi mempunyai tujuan yang berbeda dalam perkembangan anak perempuan. Hubungan antara ibu dan anak perempuan adalah unik dan intensif. Sebagian besar ibu dan anak mempunyai hubungan yang sangat kuat dari dalam kandungan selama 9 bulannya. Hubungan ayah dan anak perempuan merupakan hubungan setelah ibu dan anak perempuan. Titik ayah adalah laki-laki pertama dalam kehidupan seorang anak perempuan dan peranannya adalah vital. Seorang ayah mencerminkan maskulin dan patokan hidupnya
serta suatu kesenangan yang lain. Anak perempuan akan selalu membandingkan setiap laki-laki yang menjadi bagian hidupnya dengan ayahnya. The positive father complex terjadi apabila anak perempuannya sendiri mengagumi, menghargai, dan mencintai, juga percaya pada ayahnya, sekaligus memahami dan mendukung anak perempuannya. Sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sulisna. Saya Sulisna, presentator dari kelompok 11 yang akan melanjutkan presentasi dari Mawar. Selanjutnya yaitu perlakuan orang tua terhadap anak di masa bayi. Selama masa bayi, selama 6 bulan pertama setelah masa kelahiran, ibu cenderung melihat dan berbicara pada bayi perempuannya lebih sering daripada bayi laki-laki. Dan ibu cenderung lebih cepat merespon bayi perempuan yang menangis dibanding dengan bayi laki-laki. Kenyataannya, perlakuan ini cenderung lebih berbeda lagi sampai anak umur 2 tahun. Nah, anak laki-laki sebaliknya menerima lebih banyak sentuhan, pelukan, menggoyang-goyang, dan ciuman daripada anak perempuan di umur beberapa bulan. Namun, keadaan berbalik pada saat bayi umur 6 bulan. Nah, pada umur 1 tahun, bayi perempuan lebih banyak dibelai dan lebih dekat dengan ibu dibandingkan dengan bayi laki-laki. Anak perempuan didorong untuk pindah pada masa lebih dewasa, sedangkan anak laki-laki lebih didorong lagi untuk pindah dari rumah segera setelah dewasa. Perhatian orang tua dalam membentuk otonomi atau independensi anak laki-laki lebih tinggi dibandingkan dengan anak perempuan. Sebagai hasil dari stereotipe gender ini adalah ibu percaya bahwa anak laki-laki harus lebih independen dan didorong untuk mengeksplorasi dan menguasai dunianya dibandingkan dengan anak perempuan. Perlakuan orang tua pada awal masa bayi bukan melakukan suatu upaya untuk mengajar anak suatu peran gender yang pantas, namun lebih kepada cerminan bahwa orang tua menerima peran umum masyarakat untuk laki-laki dan perempuan. Seringkali anak laki-laki lebih diperlakukan secara aktif dan secara alamiah, kuat atau tegap. Anak laki-laki diperbolehkan main dengan kasar dan dipuji lewat senyuman atau indikasi kesenangan apabila berperilaku pantas. Sedangkan anak perempuan biasanya berperilaku lebih lembut, anggun, dan manis serta cenderung mau bekerja sama dengan orang tua. Materi selanjutnya yaitu perlakuan orang tua terhadap anak di masa toddler dan balita. Nah, berubah ke tahap toddler, yaitu sekitar 2 tahun, maka tipe pengasuhan gender semakin meningkat. Pada kelompok jenis kelamin yang sama, anak-anak laki-laki belajar perilaku yang diprototipekan sebagai laki-laki. Pada saat yang sama, anak perempuan belajar prototipe perilaku yang diharapkan sebagai perempuan. Contohnya, anak laki-laki misalkan bermain dengan lebih kasar saat bermain dan berkompetisi yang menyangkut fisik dan menghasilkan pemenang dan kalah. Anak laki-laki mempengaruhi temannya dengan perintah langsung untuk mencapai dominasi, sedangkan anak perempuan mempengaruhi dengan menggunakan metode tidak langsung dan meyakinkan diri agar setiap orang menikmati dengan baik. Materi selanjutnya yaitu perlakuan orang tua terhadap anak berdasarkan urutan kelahiran anak dan urutan perbedaan gender. Yang pertama, anak tua yaitu cenderung untuk bertanggung jawab, merawat, pemimpin, memelihara, kritis, serius seperti bos, mandiri, menguasai, mempunyai prestasi dan disiplin diri. Yang kedua, anak tengah cenderung terlihat agak bingung tentang identitasnya, kurang berprestasi, lebih sebagai pengikut, kompetitif, kurang percaya diri, pendiam, pemalu, namun ulung dalam negosiasi. Yang ketiga, anak terkecil cenderung lebih banyak bermain, kurang bertanggung jawab, kurang disiplin, lebih bergantung, bahkan sering bermasalah dengan perasaan kurang cukup percaya diri, namun ramah, petualang, dan kreatif. Yang keempat, anak tunggal, yaitu cenderung untuk self-sufficient, mandiri, penyendiri, berprestasi, egois, tidak bertoleransi, dan serius. Materi selanjutnya yaitu keterlibatan dan peran ayah pada pengasuh anak. Ayah berperan utama sebagai pencari kerja untuk menghidupi keluarganya. Keterlibatan ayah merujuk pada perilaku laki-laki yang berperan sebagai ayah dan berhubungan setiap harinya dengan anak-anaknya. Berbagai penelitian di tahun 1950-an dan 1960-an dilakukan dengan pendekatan teori psikoanalisis, teori pembelajaran sosial, dan pendekatan struktural fungsional untuk melihat pengaruh ayah pada perkembangan anak-anaknya. Hal ini dikarenakan adanya asumsi bahwa biasanya ibu berperan utama sebagai orang tua.
khususnya pada saat perkembangan awal anak. Kemudian, ayah mempunyai peran penting sebagai pendukung. Pada tahun 1970-an, tantangan penelitian serupa masih dilakukan secara longitudinal untuk meneliti hubungan ayah-anak pada awal perkembangan. Berdasarkan hasil penelitian para peneliti, sepakat adanya peran utama yang signifikan dari ibu dan juga keterlibatan ayah yang secara signifikan berpengaruh terhadap perkembangan anak baik secara langsung maupun tidak langsung. Jadi, kesimpulan yang dapat diambil dari pemaparan materi kelompok 11 tentang peran gender dalam keluarga yaitu pengasuhan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya tidak terlepas dari pembagian tugas atau job distribution antara ayah dan ibu. Peran gender dalam keluarga juga berkaitan dengan harapan terhadap peran dan tugas yang disepakati antara ayah dengan ibu. Kualitas pengasuhan baik oleh ayah maupun ibu berpengaruh secara signifikan terhadap perilaku kenakalan remaja. Secara spesifik, kontribusi peran pengasuhan yang dilakukan oleh ibu atau mother parenting roles merupakan keistimewaan yang lebih besar dibandingkan dengan peran pengasuhan yang dilakukan oleh ayah atau father parenting roles.